Halo semuanya, welcome back to another edition of our podcast on Solid Rock. Seperti biasa saya Marcella atau Sela ditemani oleh suhu kita ya. Ada Pak Jim dan Bu Rosita. Terima kasih nih Pak Jim dan Bu Rosita sudah meluangkan waktu buat kita di podcast on Solid Rock kali ini. Nah, seperti biasa kalau on Solid Rock ini kan membahas isu-isu di pernikahan ya, di perkawinan. Nah, tema kita hari ini tuh cukup viral gitu ya, apalagi zaman-zaman sekarang, apalagi di antara pasangan-pasangan muda nih. Topik kita kali ini tuh tentang social boundaries ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu apa tuh Bu Ros? Bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Ini kali ya batasan pergaulan loh. Batasan pergaulan. Batasan bergaul. Ya. Batasan bergaul. Nah, kenapa kita membahas tema ini? Karena tema ini tuh cukup sensitif dan juga cukup hangat dan pasti banyak kontroversi dan perdebatan di luar sana tentunya ya. Nah, tapi mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Jim dan Bu Rosita, kenapa sih pasangan ini membutuhkan batasan ya dalam bergaul? Padahal ketika mereka menikah, diberkati itu kan dibilang bahwa kamu bukan dua lagi tapi jadi satu. Gitu. Nah, apakah pasangan ini sebelum menikah dan sesudah menikah itu jadi beda gitu dalam hal pergaulan? Gitu. Pertanyaan pertama. Pertanyaannya itu ya. Oke, mau menjawab saya ya? Saya. Boleh dulu. Oke. Perempuan biasanya nih yang punya banyak ini, punya banyak pertanyaan. banyak batasan kata Pak Haji. Ayo silakan. Mungkin kita kembali dulu kepada prinsip kebenarannya mungkin ya dari firman gitu. Kita kalau mungkin Sela juga ingat waktu kita ngobrol di episode Why Strong Marriage is Essential, itu kita membahas dasar firman dari Kejadian 2 ayat 24 sampai 25 yang mengatakan bahwa suami istri itu mereka kemudian bersatu untuk kemudian menjadi satu. Jadi pernikahan itu adalah didesain Tuhan, di mana proses perjalanannya itu merupakan proses perjalanan suami istri menjadi satu, oneness. Jadi kesatuan itulah yang menjadi tujuan Tuhan buat pernikahan. Itu satu ya prinsip dasarnya. Nah, prinsip dasar yang kedua itu kita bisa temui di Yakobus 1 ayat 14. Itu aku bacakan ya, bunyinya gini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi dari dua dasar firman ini mungkin sederhananya kita bilang kenapa sih mesti ada batasan buat orang yang udah menikah? Ya supaya tujuannya Tuhan itu tercapai buat pernikahan tersebut, yaitu kesatuan itu terjadi dan terjaga. Tentunya harus ada proteksinya kan, ada pagar-pagernya. Itu sebabnya kita perlu memiliki batasan-batasan tertentu supaya apa? Ya menjaga ancaman-ancaman, apapun ancaman dari luar yang bisa mengancam kesatuan tadi. Itu sih secara sederhananya. Betul. Nah, tapi nambahin juga tadi kan saya sempat nanya apakah perkawinan kalau pasangan sudah menikah itu kemudian dia jadi berubah soal pergaulannya ya. Sebenarnya bergaulnya tetap boleh, tetapi pergaulannya tentu sudah tidak sebebas atau bukan tidak sebebas, tidak sama lagi seperti waktu dia masih single gitu kan. Jadi memang harus ada batasan-batasannya, dan batasan ini sebenarnya bukan membatasi gerak, bukan membatasi kebebasan, tetapi batasan ini justru untuk menjaga keamanannya gitu, untuk menjaga kesehatannya juga. Gitu. Iya. Itu yang dimaksudkan.
Jadi menjaga dari bahaya laten pastinya ya, Pak Jun dan Bu Rosita. Nah, berarti kan kalau ada batasan-batasan ya, orang mungkin berpikir secara pergaulan, apalagi teman, mungkin circle of friends kita seperti Pak Jun bilang, jadi nggak sama lagi gitu ya karena sudah menikah. Nah, ini kan orang mungkin berpikir, wah, kuper dong nih berarti ya, jadi kurang pergaulan, diajak nongkrong sini nggak bisa, diajak nongkrong sana nggak bisa. Nah, ini gimana caranya pasangan draw the line atau membuat boundary supaya mereka jadi nggak kuper, nggak kurang pergaulan, dan kira-kira apa saja boundaries yang harus dibuat? Oke. Itu pertanyaannya bagus banget gitu. Kalau kita tadi kan Rosita ngomongin prinsipnya kan ya, ada batasan gitu. Nah, supaya lebih bisa konkret membayangkan batasannya itu seperti apa, dalam kesempatan ini aku pengen coba sharing 3 batasan ya, 3 batasan yang selama ini juga kita coba bangun di dalam perkawinan kita gitu. Jadi yang pertama itu physical boundaries, batasan fisikal gitu. Nah, batasan fisikal itu apa sih? Sebagai orang yang sudah menikah ya, kita berusaha untuk tidak lagi tuh pergi berdua saja dengan teman dari lawan jenis gitu. Itu kita batasi. Kemudian kayak saya dulu, ini contoh-contohnya ya. Jadi physical boundaries itu juga termasuk tuh kayak bergandengan tangan, rangkulan gitu ya dengan lawan jenis, itu kita akan batasi gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena ya kita harus menjaga juga yang tadi dibilang tuh kan di Yakobus gitu kan. Orang itu dicobai dengan keinginannya sendiri gitu. Keinginan itu akan mulai ketika di trigger kan. Jadi itu yang pertama, physical boundaries. Kemudian yang kedua yang juga kita lakukan kesepakatannya di dalam perkawinan kita itu adalah emotional boundaries. Apa yang dimaksud dengan emotional boundaries? Aku nggak tahu ya kalau laki-laki, kalau aku sendiri nggak terlalu suka curhat, tapi umumnya kan perempuan gitu kan suka curhat gitu ya. Kan suka curhat gitu. Apalagi kalau dia ada masalah. Ketika dia ada masalah, suka curhat. Dia suka curhat ke orang lain ataupun curhat ke sesama wanita, atau dia curhat dengan cowok lain misalnya karena kerja gitu ya, over lunch atau over dinner gitu. Nah, itu juga yang perlu kita batasin gitu ya. Kita coba tidak membuka diri untuk curhat atau dicurhatin oleh lawan jenis gitu. Karena ya di situ mulai ketika curhat kemudian didengar, kita jadi nyaman kan sama orang ini. Instead of curhat harusnya lebih membangun hubungan dengan pasangannya, dia membuka itu kepada orang lain. Nah, itu permasalahan itu terjadi. Jadi emotional boundaries. Yang terakhir itu kita bilangnya itu time boundaries gitu. Nah, time boundaries itu adalah kita mulai set nih waktu, bicara mengenai prioritas waktu. Jadi misalnya kalau public holiday atau weekend gitu ya, kita nggak spend waktunya tuh dengan teman atau dengan orang lain, kita spend waktunya dengan keluarga gitu. Dan di luar jam kerja itu bukan social time, tetapi itu adalah family time. Gitu. Tentu kita tentu bisa nggak sih punya waktu untuk kayak cowok kan mungkin dia seneng hobi olahraga sendiri gitu ya. Kayak contoh saya bersepeda, kebetulan Rosita nggak bisa bersepeda. Jadi ya itu tetap boleh, tetapi intinya adalah jumlah waktu yang kita spend untuk hal-hal yang di luar membangun hubungan itu kita harus batasin gitu. Karena seharusnya kita spend lebih banyak waktu untuk membangun hubungan dengan pasangan kita. Jadi tiga boundaries itu penting gitu. Nah, bagaimana kita set ini satu sama lain? Ya itu kita bicarakan sih. Kebetulan ya karena kita belajar dari kesalahan kita sendiri gitu ya. Waktu awal kita menikah, kalau didengar di beberapa sesi percakapan yang lalu kan, ya kita awal-awal pernikahan benar-benar semua ya masing-masing dengan kegiatan sendiri,
kerja, dia sosial dengan temennya, saya juga seperti itu, dan nggak ada batasan sampai perkawinan kita mengalami permasalahan. Nah, 3 boundaries tadi itu memang kita bicarakan secara terbuka ketika kita sama-sama menyadari bahwa memang ini harus ada boundariesnya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang argue gini Pak, kalau misalnya masalah kerjaan, kan suka ada yang kalau weekend justru waktunya golf, itu suka lobby gitu ya. Banyak tuh saya suka lihat di Instagram gitu. Itu kan banyak mungkin suami yang bisa argue seperti itu, mungkin meeting dengan klien supaya closing misalnya gitu-gitu. Nah, kan pasti dia akan bilang ya ini kan untuk kebutuhan kita juga gitu, masalah ekonomi. Nah, kalau argumennya seperti itu gimana tuh Pak Jim? Menurut saya reasonnya untuk melakukan itu ya kita harus akui bahwa itu memang penting. Jadi kita jangan ignore reasonnya kalau menurut saya gitu ya. Nah, tetapi kan sekali lagi ini kan kita yang set sendiri batasannya gitu. Sampai sejauh mana kita akan biarkan diri kita spend waktu untuk bisnis instead of untuk keluarga gitu. Karena kan sekali lagi pertanyaannya mana yang lebih bernilai. Gitu. Karena kalau buat saya ya ini sekali lagi ini pandangan saya karena saya dulu saya nggak melihat perkawinan saya itu bernilai gitu. Nah, sementara setelah saya belajar saya tahu kalau kita melihat sesuatu yang bernilai, kita akan spend semua resources kita di sana, benar nggak? Nah, tapi apakah kita tidak lakukan hal yang lain? Enggak, tetapi hampir semua effortnya, maksimum effort, maksimum resources itu diserahkan kepada sesuatu yang bernilai untuk kita. Iya. Berarti prioritas gitu ya Pak, mana yang... Jadi bukannya tidak boleh, tetapi kalau kemudian olahraga pribadi itu atau bisnis itu lebih bernilai dari hubungan kita, nah disitulah mulai terjadi permasalahan dan disitulah mulai ada celah di mana iblis bisa masuk ke dalam perkawinan dan hubungan tersebut. Gitu. Oke. Nah, sebelum masuk pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya dulu Pak Jim, pernah nggak maksudnya minta izin sama Bu Ros mau pergi gitu ketemu teman-teman, either itu nongkrong, hangout atau kerjaan, terus Bu Rosita melarang Pak Jim, terus akhirnya nggak jadi pergi, pernah nggak tuh Pak? Pernah juga, tapi jujur aja nggak terlalu sering. Kenapa? Karena setelah kita set boundaries itu, ya akunya sendiri nggak minta izin, nggak merasa perlu melakukan gitu. Nah, tapi ada beberapa, jadi pernah sekali, ya ini udah lama banget lah, dulu sama-sama pernah kerja bareng gitu ya. Nah, tapi diajaknya itu pas weekend gitu. Nah, pada waktu itu Rosita keberatan, ya aku nggak jadi keluar. Gitu. Setelah kita jalan sejauh ini, ya kita sudah tahu kan ini kan komitmen bersama, bukannya ini rules-nya Rosita nih, bukan, ini rules-nya kita gitu. Terus jadi aku nggak meminta atau nggak melakukannya bukan karena aku takut, ya udah disepakati gitu. Jadi ya jangan dijadiin isu gitu. Jadi kesadaran gitu. Batasannya kan di sini ya udah masing-masing sudah komit ke situ. Tapi mungkin kalau mau nambahin tadi ya kayak ya kan suami juga punya hobi atau misalnya kalau bisnis yang lobby-lobbynya memang di lapangan golf gitu. Nah, si klien tuh bisanya cuma weekend gitu kan. Banyak case-case kan seperti itu. Ya selain prinsip yang tadi Jim bilang bahwa prioritasnya betul harus tetap bergeser, ya di dalam kita mengambil kesepakatan itu pun kita harus bicarakan juga what if situationnya gitu loh. Ya dalam situasi-situasi tertentu ya bukannya ini kan bukan sesuatu yang kaku, harus begini gitu ya. Karena namanya kehidupan itu kan ya dinamis. Ya. Jadi secara situasional kalau memang itu mengharuskan ya kita bicara lagi gitu.
kita bicarakan. Dan kalau di posisi istri misalnya, dari waktu ke waktu ada case-case seperti itu dan itu harus weekend, buat aku sih nggak masalah. Yes. Berarti yang penting ada komunikasi antara dua belah pihak. Yang penting kan kita tahu bahwa prioritasnya sesungguhnya di mana dari pasangan kita tahu itu. Jadi kalau dari waktu ke waktu ada situasi yang mengharuskan, ya nggak apa-apa juga gitu. Aku pengen garis bawahi juga ya bahwa boundaries itu kita yang set. Jadi kendalinya tetap di kita. Kita bersama. Kita bersama. Hanya ketika kita set boundaries itu ya kita harus benar-benar realistis dengan kegiatan dan aktivitas kita gitu ya. Jadi ada orang-orang atau pasangan yang mungkin suami atau istrinya bahkan kerja juga gitu ya. Tentu set boundaries-nya berbeda dengan kami gitu. Tapi kan boundaries itu harus ada karena kalau nggak di set ya semua pasti akan kebablasan dan orang selingkuh kan nggak seperti orang rencana mau maling. Jadi itu bahayanya di situ kalau nggak di set boundaries. Okay. Nah, kalau misalnya boundaries itu nggak ada, pasti kan timbul masalah nih Pak Jim dan Bu Ros. Apakah hanya maksudnya selingkuh gitu ya? Itu kan juga salah satu resiko kalau kita nggak menjaga pergaulan kita kan. Kayak tadi mungkin mulainya dari curhat, rasa nyaman, mungkin dari situ bisa lead ke affair misalnya begitu. Apakah hanya pada akhirnya maksud saya masalahnya apakah hanya selingkuh aja atau mungkin ada masalah-masalah lain kalau boundariesnya nggak di-set? Tidak selalu sih ya, maksudnya boundaries, isu boundaries ini tidak selalu endingnya itu selingkuh. Untuk menjawab ini pertanyaan ini ya, nggak selalu bahwa setiap kalau kita nggak punya boundaries itu endingnya selingkuh. Tidak mesti begitu endingnya, tetapi dari yang kita lihat secara umum lah ya, opportunity-nya di situ itu besar banget. Kemungkinan potensi ke sana itu besar sekali gitu. Nah, terus selain kalau nggak selingkuh apa dong bahayanya itu ya? Sebetulnya kan tadi misalnya boundariesnya 3 kan, waktu, fisik, dan emosi. Ya bisa juga dengan waktu misalnya. Kalau kita lebih banyak spend waktu membangun hubungan dengan orang lain di luar, entah itu membangun hubungan pertemanan atau hubungan bisnis atau pelayanan, spend waktunya di luar. Sehingga waktu yang kita spend dengan pasangan kita sendiri untuk membangun hubungan itu jadi lebih sedikit dibanding dengan waktu kita di luar. Ya lama-lama kan kalau kita lebih berat keluar, tentunya lama-lama ini menjadi renggang. Hubungan kita juga jadi renggang karena lama-lama awalnya waktu, kemudian mulai jadi ke fisik. Ya, secara fisik juga kalau waktunya lebih banyak di luar kan fisiknya juga berjauhan. Ya kan? Nah setelah itu berikutnya ya secara emosi pun jadinya udah nggak ada koneksi lagi. Dan itu yang akan sering kita bahas juga waktu itu, grow apart itu tuh Sel. Kita ngobrol di episode yang lalu ya. That's how growing apart itu bisa terjadi karena tidak ada boundaries of time, tidak ada boundaries of physics. Gitu. Iya, kayak yang waktu itu kita sempat share juga kan ya. Jadi ada satu perkawinan yang sudah 44 tahun gitu, pasangan ini, kemudian mereka bercerai beberapa tahun yang lalu lah ini kejadiannya, dan diliput sama salah satu media lah di Amerika. Ini kejadiannya di Amerika. Jadi ketika ditanya, kebetulan istrinya yang ditanya gitu ya, dan istrinya bilang tidak ada perselingkuhan benar-benar, dan secara ekonomi mereka juga oke gitu ya, nggak berlebihan tapi mereka juga nggak sulit secara ekonomi. Tapi kata istrinya ya we are simply growing apart aja gitu. Karena tidak ada time boundaries, tidak ada emotional boundaries, dan physical boundaries itu nggak ada. Gitu. Betul. Saya pernah baca di
artikel tuh ada orang pasangan yang bercerai, alasannya juga sama Pak, nggak ada perselingkuhan, tapi istrinya bilang saya kayak nggak kenal dia siapa. Siapa dia sebenarnya?